Shalom semuanya. Perkenalkan, nama saya Jeremy Emil Sau dengan NIM 71-2023-062. Perkenalkan, nama saya Rian Randy Lumauru dengan NIM 71-2023-112. Perkenalkan, nama saya Thomas Mundatuna, NIM 71-2023-162. Dalam video tugas akhir semester Sejarah Gereja Indonesia kali ini, kami akan membahas tentang terbentuknya Sinode Gemit dan pengaruh bangsa kolonialisme dalam terbentuknya Sinode Gemit. Begitu teman-teman, selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa itu Gemit. Gemit atau Gereja Masehi Injili di Timor adalah salah satu gereja bagian mandiri atau GBM dari Gereja Protestan di Indonesia atau GPI. Gereja ini terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada masa kolonial di Nusa Tenggara Timur berperan penting dalam terbentuknya Gereja Kristen Injil di Timur. Kehadiran misionaris Belanda dan organisasi Zending membawa agama Kristen Protestan ke wilayah tersebut. Gemit lahir dari upaya melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme. Gemit terus melakukan reformasi dan pemulihan dari dampak kolonialisme sambil mengupayakan kemandirian spiritual dan institusional dari institusi Belanda. Kehadiran bangsa-bangsa Barat juga berpengaruh lebih dalam penyebaran Kristen di Nusa Tenggara Timur. Berikut ini adalah alasan kedatangan bangsa-bangsa Belanda Barat ke Nusa Tenggara Timur. Kedatangan bangsa-bangsa Barat, khususnya Portugis dan Belanda ke Indonesia, dilatar belakangi oleh berbagai macam motif. Kekuatan pendorong yang membawa Portugis ke Timor adalah agama Kristen dan rempah-rempah. Pada saat yang sama, Belanda juga mempunyai motif yang lain, yaitu faktor politik dan sosial. Agama Kristen masuk ke NTT oleh bangsa Portugis. Oke, saya akan melanjutkan materi dari teman saya. Berikut adalah alasan kedatangan Portugis ke Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-16 mempunyai beberapa alasan umum berkaitan dengan motif ekonomi dan kepentingan komersial. Beberapa alasan utama antara lain, yang pertama ada perdagangan rempah-rempah. Di Nusa Tenggara terkait sumber rempah-rempah terutama cengkeh dan pala, rempah-rempah ini memiliki nilai ekonomi besar pada saat itu dan orang-orang Eropa termasuk Portugis juga sangat tertarik untuk mengendalikan jalur perdagangan rempah-rempah. Yang kedua, eksploitasi dan eksplorasi maritim. Orang Portugis pada abad ke-16 terlibat dalam upaya besar untuk mengeksplorasi maritim dan eksplorasi dunia. Mereka ingin mencari perdagangan baru ke Asia, terutama untuk menguasai perdagangan rempah-rempah yang sangat berharga pada saat itu di NTT. Yang ketiga, pengendalian jalur perdagangan. Belanda Portugis ingin mendominasi dan mengendalikan jalur perdagangan di Samudra Hindia, termasuk di perdagangan Samudra Hindia dan NTT, untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan mendirikan pos perdagangan yang menguntungkan. Yang ketiga, penyebaran agama Katolik. Selain motivasi ekonomi, orang Portugis juga mempunyai motivasi keagamaan. Pada abad ke-16, para penjajah Portugis kerap mengirimkan misionaris Katolik untuk menyebarkan agama Katolik di wilayah yang mereka jajahi. Kedatangan mereka di NTT juga dapat dilihat sebagai peran dari upaya kristenisasi penduduk setempat. Yang keempat, ada kepentingan strategis dan militer. Pengendalian jalur perdagangan kawasan perdagangan strategis dianggap sangat penting bagi keamanan dan keuntungan nasional. Dan Portugis berusaha untuk mengamankan posisi di sana, wilayah tersebut, pendirian benteng dan pos perdagangan yang bisa kita lihat. Kombinasi alasan-alasan tersebut mendorong Portugis untuk mengeksplorasi dan menjajah wilayah NTT dan sebagian besar kepulauan di Indonesia. Sebagian dari upaya untuk memperluas pengaruh dan kekayaan mereka pada masa eksplorasi maritim pada abad ke-16. Selain itu, bangsa Portugis Belanda juga pernah menduduki NTT dengan berbagai alasan. Yang pertama, kedatangan Belanda di Nusa Tenggara Timur. Pada abad ke-17 dan 18 juga dikaitkan dengan sejumlah alasan.
antara lain kepentingan ekonomi, perdagangan, perluasan kolonial, dan ada beberapa alasan utama. Yang pertama, ada perdagangan rempah-rempah juga. Itu menurut ekonomi itu sangat penting bagi kedatangan Belanda. Yang pertama, ada kayu. Belanda mengambil kayu dari hutan NTT untuk keperluan pembangunan kapal dan bangunan kolonial. Adapun juga hasil laut, NTT memiliki potensial laut yang sangat besar dan Belanda ingin menguasai hasil laut seperti ikan, teripang, mutiara untuk dijual ke pasar internasional. Kopra pun juga demikian, Belanda ingin menguasai hasil kelapa seperti kopra untuk dijual di pasar internasional. Ada juga tenun ikat khas dari NTT yang mereka ingin memproduksi tenun ikat tersebut untuk dijual ke pasar internasional. Belanda juga memanfaatkan tenaga kerja di sana untuk memperluas perkebunan dan perusahaan mereka dan memaksa rakyat di sana untuk membayar pajak yang sangat tinggi. Hal ini menyebabkan penderitaan dan kemiskinan bagi rakyat NTT selama masa penjajahan Belanda. Yang kedua, monopoli perdagangan. Belanda ingin memonopoli posisi perdagangan rempah-rempah di Hindia Timur, termasuk di NTT. Melalui upaya militer dan komersial, Belanda berhasil mengusir saingan mereka di Eropa, termasuk Portugis dan Spanyol, dan mendominasi perdagangan rempah-rempah. Yang ketiga, ekspansi dan kolonialisme. Imperialisme. Belanda ingin menerapkan kebijakan kolonial imperial untuk memperluas kekuasaan mereka ke seluruh dunia, termasuk di NTT. Salah satu target penekanan mereka karena daerah tersebut kaya akan sumber daya dan strategis dari segi perdagangan. Yang keempat, pengendalian jalur perdagangan maritim. Belanda ingin menguasai jalur perdagangan maritim strategis di timur India, termasuk juga di wilayah NTT. Dengan mendirikan benteng pos perdagangan, mereka mampu mengendalikan lalu lintas komersial di laut tersebut. Yang keenam, ada pertahanan dan keamanan. Pembangunan benteng juga menyangkut kepentingan pertahanan dan keamanan Belanda. Mereka ingin melindungi aset komersial mereka dari serangan musuh dan menjamin keamanan wilayah jajahannya. Yang ketujuh, penyebaran Protestanisme. Seperti halnya negara-negara di Eropa lainnya, Belanda memperkenalkan Protestan ke wilayah jajahannya. Mereka mencoba menyebarkan Protestanisme di kalangan masyarakat dan mendirikan gereja untuk mengubah keyakinan agama masyarakat di NTT. Yang ke-8, ada penjajahan dan pembentukan kekuasaan di sana. Belanda ingin mengkonsolidasikan kekuasaan kolonial mereka di NTT dan mengamankan kekuatan politik dan ekonomi. Pengaruh mereka akan budaya wilayah di sana sangat berkaitan dengan pembagian dari upaya mereka untuk memperoleh keuntungan ekonomi, kekuasaan politik, dan pengaruh budaya di wilayah jajahannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan melanjutkan materi kami tentang situasi menjelang pembentukan gereja Masih Injili di Timur. Pada akhir tahun 1940, mencerminkan dinamika politik, sosial, dan keagamaan yang kompleks di Nusa Tenggara Timur. Beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi ini termasuk kondisi pasca Perang Dunia Kedua, yaitu pada saat itu Indonesia sedang melewati fase pasca Perang Dunia II, sentimen nasionalis dan semangat kemerdekaan merajalela di seluruh Nusantara. Pada tahun 1945, Indonesia telah memproklamirkan kemerdekaannya dari penjajahan Belanda. Selanjutnya adalah pergolakan politik dan sosial di NTT. NTT mengalami pergolakan politik dan sosial, di antaranya perbedaan pandangan dan kepentingan antara kelompok-kelompok di wilayah NTT. Beberapa daerah di NTT juga menghadapi ketidakpuasan terhadap pemerintahan lokal dan ketidaksetujuan terhadap rencana pembentukan negara federal di Indonesia. Selanjutnya adalah kehadiran misi dan gereja-gereja. Sejak masa kolonial, wilayah NTT telah menjadi tempat misi Kristen, terutama dan gereja-gereja Katolik dan Protestan. Kehadiran misionaris dan pendeta Kristen memberikan dampak signifikan pada perkembangan wilayah agama Kristen yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah peleburan gereja-gereja. Pembentukan ini melibatkan peleburan beberapa gereja Kristen yang telah ada di Nusa Tenggara Timur, termasuk GEMIM, Gereja Masih Injili di Minahasa, GPM, Gereja Protestan di Minahasa, dan GKJ, Gereja Kristen Jawa. Proses peleburan ini mungkin dipicu oleh semangat yang menciptakan gereja yang bersatu di tengah
perubahan politik dan sosial. Selanjutnya adalah dorongan kesatuan Kristen. Dorongan untuk kesatuan dan persatuan umat Kristen di NTT juga dapat menjadi faktor yang penting. Untuk pembentukan Gemit mungkin merupakan respons terhadap keinginan untuk menciptakan gereja yang dapat mewakili berbagai kelompok Kristen di wilayah tersebut. Selanjutnya adalah proses pembaruan dan pembaharuan. Pada masa itu, banyak gereja Kristen di Indonesia dan di dunia sedang mengalami proses pembaruan dan pembaharuan dalam doktrin dan tata ibadahnya. Gemit mungkin juga terpengaruh oleh dinamika ini dalam upaya yang menciptakan gereja yang relevan dalam konteks sosial dan rohania masyarakat setempat. Selanjutnya adalah kondisi politik global dan nasional. Keadaan politik global, terutama perubahan pasca Perang Dunia Kedua dan perkembangan politik di Indonesia, termasuk proses kemerdekaan, juga mempengaruhi suasana politik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Pada tanggal 31 Oktober 1947, Gemit secara resmi dibentuk oleh Kongres Masehi yang diadakan di Ende, Flores, NTT. Pembentukan Gemit mencerminkan aspirasi dan perubahan yang terjadi pada saat itu, dan gereja ini terus berkembang menjadi salah satu denominasi terbesar dan wilayah yang paling berpengaruh di wilayah NTT. Kita masuk ke slide dan topik selanjutnya, yaitu masa Gereja Masehi Injil di Timor pada tahun 1947 hingga sekarang. Gereja Masehi Injil di Timor didirikan pada tahun 1947 dan terus berkembang hingga saat ini. Gemit sendiri merupakan salah satu gereja bagian mandiri atau GPM dan terletak di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Awalnya, Gemit didirikan sebagai upaya untuk melepaskan diri dari pengaruh kolonialisme Belanda dan institusi-institusinya yang terlalu bersemangat. Pada masa kolonial, Belanda memperkenalkan agama Kristen Protestan ke wilayah tersebut dan mendirikan gereja di sana. Meskipun pengaruh kolonialisme Belanda dalam penyebaran agama Kristen di Indonesia sering dikaitkan dengan upaya asimilasi dan kontrol, namun Gemit tetap tumbuh dari upayanya untuk melepaskan diri dan pengaruh dari kolonialisme masyarakat. Gemit juga terus melakukan reformasi dan pemulihan dari dampak kolonialisme, sembari memperjuangkan lembaga Zinding Belanda. Dalam prosesnya, Gemit bergabung dengan Konferensi Kristen Dunia atau World Christian Conference pada tahun 1948 dan resmi menjadi gereja Protestan terbesar kedua di Indonesia dengan sekitar 2 juta anggota dan 2.161 jemaat. Gereja Masehi Injil di Timor dibentuk pada tanggal 31 Oktober 1947 melalui Kongres Masehi yang diadakan di Ende, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Pembentukan ini melibatkan penggabungan beberapa gereja Kristen di wilayah tersebut. Pembentukan ini yang pertama adalah pengembangan dan pertumbuhan pada tahun 1947 hingga tahun 1965. Setelah pembentukan Gemit mengalami periode pengembangan dan pertumbuhan yang signifikan. Gereja ini berhasil membangun jemaat-jemaat dan mendirikan gereja-gereja dan terlibat dalam pelayanan sosial di wilayahnya. Selanjutnya adalah era pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1949 hingga tahun 1965. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, Gemit menjadi bagian dari gereja-gereja di Indonesia yang beradaptasi dengan perubahan politik dan sosial. Gemit terlibat dalam upaya membangun dan memberikan kontribusi bagi pembangunan nasional. Selanjutnya adalah masa krisis dan konflik pada tahun 1960-an hingga tahun 1970-an. Pada awal tahun 1960-an, Gemit menghadapi tantangan konflik internal yang berkaitan dengan pemimpinan dan perbedaan pendapat teologis. Hal ini mengakibatkan adanya perpecahan di antara jemaat dan pembentukan gereja-gereja yang harus terpisah. Selanjutnya adalah partisipasi dalam pembangunan masyarakat. Hal ini terjadi pada tahun 1970 hingga tahun 1990-an. Gemit terus berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat, terutama di bidang kesehatan dan pelayanan sosial. Gemit juga melanjutkan misi-misinya di wilayah NTT. Selanjutnya adalah pembaruan dan pembaharuan pada tahun 1980 hingga tahun 1990-an. Seperti banyak gereja Kristen lainnya, Gemit mengalami periode pembaharuan dan pembaharuan dalam doktrin dan praktiknya. Ini mencakup upaya untuk menjawab tantangan zaman dan memperkuat identitas dan misi gereja. Selanjutnya adalah perguliran politik dan perubahan sosial. Ini terjadi pada tahun 1998 hingga sekarang. Pasca reformasi di Indonesia pada tahun 1998 membawa perubahan politik dan sosial di seluruh negeri, termasuk di NTT. Gemit terus beradaptasi dengan perubahan ini dan terlibat dalam memproklamasikan kemerdekaan
keadilan sosial, dan hak asasi manusia. Selanjutnya adalah pelayanan di bidang pendidikan dan kesehatan. GEMI terus aktif dalam pelayanan pendidikan dan kesehatan di wilayahnya. Gereja ini memiliki sekolah-sekolah, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan sosial yang memainkan peran penting dalam kehidupan masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Timur. Selanjutnya adalah ekumene dan hubungan antaragama. GEMI juga terlibat dalam kerjasama ekumene dengan gereja-gereja lain yang ada di Indonesia. GEMI juga terlibat dalam upaya membangun dialog dan hubungan positif dengan komunitas beragama lain yang ada di wilayah Indonesia. GEMI terus menjadi salah satu gereja Kristen terbesar dan paling berpengaruh di NTT. Seiring waktu, gereja ini terus beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya, sambil mempertahankan identitas dan ajaran Kristen yang tentunya selalu menyatu dengan budaya lokal dan juga konteks-konteks lokal yang berlaku dalam masyarakat. Oke teman-teman, demikian video tugas akhir semester Sejarah Gereja Indonesia kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf. Dan sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah.